Selamat datang di dunia yang penuh misteri di lautan luas. Salah satu makhluk yang menarik perhatian kita adalah ikan toda, atau lebih dikenal sebagai ikan pedang. Wait a minute, tunggu. Bukankah yang ini ikan toda? Tapi yang ini disebut ikan toda juga. Bukankah yang ini ikan marlin? Bukankah ikan marlin beda lagi? Jadi yang mana ikan toda? Oke, begini saja. Kami akan coba bahas semuanya dengan singkat, sampai kita menemukan yang mana ikan toda yang asli. Oh ya, seperti biasa sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Serta klik juga tombol lonceng notifikasinya untuk mengikuti video-video terbaru dari kami. Kritik dan sarannya, kami tunggu di kolom komentar. Alright, mari kita pecahkan kasus ikan toda ini. Yuk, mari berimajinasi dengan logika. Sebelumnya kami berterima kasih atas request dari salah satu teman-teman Imagilogic dari komunitas Angler Tuah Basamo atau ATB, yang mana telah membuat kami berjuang keras dan begadang semalaman mencari sumber untuk video pembahasan kita kali ini, yaitu ikan toda. Oke, kita akan menyelidiki tersangka pertama, yaitu ikan jarum atau needlefish, atau salah satu keluarganya dikenal di Indonesia dengan sebutan ikan cenderu. Ikan jarum termasuk dalam kelas Actinopterygii, kelas yang mencakup ikan bersirip pari yang mencakup lebih dari 50% vertebrata hidup. Mereka termasuk dalam salah satu dari 6 keluarga superordo Beloniformes, yang selanjutnya dibagi menjadi keluarga Belonidae. Sudah jelas bagaimana ikan jarum mendapatkan namanya. Di bagian depan wajahnya terdapat mulut panjang dan sempit yang terlihat seperti jarum. Di dalam mulutnya banyak gigi kecil yang runcing. Gigi-gigi ini bukan untuk mengunyah, melainkan untuk memastikan mangsanya tidak kabur. Artinya, ikan jarum menelan mangsanya utuh-utuh. Ikan jarum biasanya memakan ikan yang lebih kecil, tapi cara mereka mencernanya adalah cerita yang lebih aneh. Itu karena ikan jarum tidak mempunyai perut. Pada titik tertentu dalam evolusinya, mereka membuang organ tersebut dan memilih pendekatan bebas asam dalam memecah makanan mereka. Itu berarti tidak ada yang bisa membuat perut ikan jarum berubah karena mereka tidak punya perut untuk dibolak-balik. Seekor ikan jarum akan melompat keluar dari air sambil berburu mangsanya. Ikan jarum dapat bergerak hingga 40 mph atau 64 km per jam saat melakukan lompatan. Ikan jarum bergerak sangat cepat hingga mereka dapat berjalan dengan ekor, di mana mereka tampak berjalan di atas air dengan punggung tegak. Mereka bahkan akan melompati permukaan dan meluncur di sepanjang ombak. Ikan jarum lebih dari 60 spesies tersebar di seluruh dunia. Sebagian besar di daerah beriklim subtropis, meskipun beberapa spesies diketahui menghuni perairan beriklim sedang. Salah satu spesies yang tersebar lebih luas adalah Keeltail needlefish dengan nama ilmiah Platybelone argalus, ditemukan di Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Contoh lainnya adalah ikan garfish atau belone di Eropa, dan ikan hornfish atau Tylosaurus crocodilus, atau di Indonesia kebanyakan orang menyebutnya dengan nama ikan cendro atau ikan carwang yang banyak ditemukan di daerah tropis. Dan kita lanjut menyelidiki tersangka kedua, yaitu ikan pedang atau swordfish. Ikan pedang atau nama latinnya Scipias gladius adalah sejenis ikan laut yang rahang atas dan moncongnya memanjang berbentuk seperti pedang pipih dan kuat, berukuran hampir sepertiga panjang badan ikan tersebut. Tubuh ikan pedang panjang membulat, dapat mencapai 2-4,6 meter, dan dapat berbobot hingga 650 kg. Kulitnya licin, tidak bersisik. Bagian atas tubuhnya berwarna keunguan atau kebiruan, dan bagian bawah tubuhnya keperak-perakan. Banyak terdapat di perairan tropis dan perairan iklim sedang. Nama ilmiahnya berasal dari paruhnya yang panjang dan tajam menyerupai pedang atau gladius atau tombak. Pedang tersebut bersama dengan bentuk tubuh yang melancip memungkinkan ikan pedang menyibak air dengan mudah dan lincah. Berlawanan dengan kepercayaan umum, pedangnya itu tidak dipakai menombak, melainkan untuk memukul dan melukai mangsanya, agar mangsa tersebut mudah ditangkap. Untuk menangkap mangsanya, ikan pedang sangat bergantung pada kecepatannya yang dapat mencapai 80 km per jam serta kelincahannya dalam air. Menurut Florida Museum, ikan pedang atau swordfish bisa ditemukan berenang di seluruh perairan dunia, termasuk Indonesia.
Mereka kerap bermigrasi ke perairan yang hangat saat musim dingin dan ke perairan dingin saat musim panas. Mereka banyak ditemukan di wilayah di mana arus laut saling bertemu dan banyak terdapat makanan. Selain moncong panjang, mirip pedang, ikan pedang juga punya ciri khas yang tidak ditemukan pada ikan bermoncong lainnya. Mereka ompong dan tidak bersisik. Menurut laman Talkco, ikan pedang akan kehilangan sisik dan giginya begitu mereka beranjak dewasa. Ikan pedang yang baru menetas hanya punya sisik sampai ukuran mereka mencapai 1 meter. Sebagai ikan pelagis, ikan pedang banyak ditemukan berenang di wilayah dekat permukaan air. Kadang-kadang mereka juga berenang ke kedalaman mencapai 650 meter. Untuk bisa bertahan di temperatur dingin, di halaman Biomarine mengungkapkan kalau ikan pedang punya jaringan khusus di dekat mata yang mampu menjaga otaknya tetap hangat. Dengan begini, mereka lebih mudah berenang di kedalaman. Selain itu, jaringan khusus ini juga membuat mereka selalu bisa merespon cahaya. Temperatur dingin dapat mempengaruhi retina dalam merespon cahaya. Ikan pedang perlu menjaga matanya tetap hangat untuk bisa berburu mangsa yang bergerak cepat. Otak yang hangat juga membuat mereka lebih cepat memproses informasi. Menurut Healthline, ikan pedang kaya akan selenium, vitamin D, asam lemak omega 3, protein, dan lain-lain. Nutrisi-nutrisi ini sangat bermanfaat dan dibutuhkan tubuh. Sayangnya, ikan pedang mengandung banyak merkuri. Kandungan berbahaya ini banyak terkandung pada ikan predator berukuran besar seperti ikan pedang. Orang-orang yang mengkonsumsi 5 porsi ikan pedang per minggu berisiko besar mengalami gangguan kesehatan. Ikan ini dilarang keras dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui. Sebentar, sepertinya ada yang aneh. Itu ikan pedang atau ikan marlin? Oke, mari kita kupas secara singkat perbedaannya. Sebenarnya ikan marlin dan ikan pedang berasal dari ordo yang sama, yaitu Ichthyoporiformes. Namun mereka terpisah di famili. Ikan marlin adalah bagian dari famili Isthyoporidae, sementara ikan pedang adalah anggota famili dari Scipidae. Kedua ikan laut ini memiliki perbedaan ukuran yang signifikan. Spesies marlin terbesar adalah marlin biru atau Machaira nigricans, yang panjangnya lebih dari 16,4 kaki atau 5 meter dengan berat hingga 1.400 pon atau 635 kg. Sementara ikan pedang atau swordfish hanya mencapai 9,8 kaki atau 3 meter dengan berat maksimal 1.190 pon atau 540 kg. Perbedaan selanjutnya terletak pada sirip punggung. Ikan marlin memiliki sirip punggung yang memanjang seperti layar, sedangkan sirip punggung ikan pedang atau swordfish berbentuk seperti bulan sabit. Tidak hanya itu, sirip dada, dubur, dan ekor ikan marlin bisa dilipat untuk mengurangi hambatan dan meningkatkan kecepatan. Dari segi warna pada dasarnya, ikan marlin memang lebih colorful daripada ikan pedang. Bagian atas biasanya berwarna biru cerah atau gelap dengan aksen kuning, dan bagian bawah berwarna perak. Selain itu, ikan marlin memiliki garis-garis vertikal yang membentang di sepanjang sisi tubuhnya. Dari segi kecepatan, ikan marlin merupakan salah satu ikan tercepat di laut yang mampu berenang dengan kecepatan 130 km per jam. Ikan pedang juga cepat, namun kecepatan maksimalnya hanya 97 km per jam. Setidaknya keduanya lebih cepat dari hiu putih besar atau Carcharodon carcharias yang top speednya hanya 50 km per jam. Kalah nggak tuh ikan hiu? Dibandingkan dengan ikan marlin, ikan pedang mampu bertahan di suhu yang lebih dingin. Selain itu, ikan pedang bisa menyelam hingga ke kedalaman 2100 kaki atau 640 meter di bawah permukaan laut. Menurut para ilmuwan, ini karena ikan pedang memiliki brain heater atau pemanas otak. Wow! Rata-rata ikan marlin betina mampu hidup hingga usia 20 tahun dan 10 tahun untuk ikan jantan. Sementara, umur ikan pedang lebih pendek, hanya sekitar 9 tahun saja. Tak hanya itu, ikan pedang mencapai kematangan seksual lebih lambat, yaitu pada usia 5-6 tahun. Di Wikipedia Indonesia dan dari banyak referensi yang kami dapatkan, ikan pedang atau swordfish seringkali disebut dengan ikan toda. Memang di beberapa daerah, salah satunya di Sumatera, ikan jarum juga disebut ikan toda. Tapi secara mayoritas, ikan pedang atau swordfish lah yang disebut ikan toda. Ya, selanjutnya kami serahkan kepada teman-teman semua, mau pilih nama yang mana. Karena itu salah satu bukti bahwa Indonesia mempunyai keragaman yang indah dalam penyebutan nama ikan menurut daerah masing-masing. Ikan pedang dan ikan jarum mempunyai keunikan masing-masing spesiesnya dan menjadi bagian penting dari kehidupan laut yang luar biasa. Dengan upaya kolektif kita untuk melindungi mereka dan lingkungan mereka, kita dapat memastikan bahwa keindahan dan keberagaman hayati laut tetap terjaga untuk dinikmati oleh generasi-generasi mendatang. Mari kita jaga dan lestarikan lautan kita sebagai harta yang berharga bagi semua makhluk hidup di planet ini. Dengan melakukan itu, kita juga melindungi keberlanjutan hidup kita sendiri.
Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan video kita kali ini bisa memecahkan misteri tentang ikan todak. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan dengan ilmu yang kami berikan. Dan sekali lagi mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, dan share, serta tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami. Bagi yang sudah melakukannya, kami doakan banyak rezeki dan masuk surga. Amin. Oh ya, kritik dan sarannya kami tunggu di kolom komentar. Akhir kata dari kami, terima kasih banyak. Wassalam. Bye-bye.